Halo semua, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian nonton video aku kali ini. Sebelumnya, kenalin aku Risa Kustara, NIM C24190067, masih dari Departemen Manajemen Sumber Daya Perairan. Oke, pada kesempatan kali ini, aku bakal memaparkan materi tentang prosedur analisis molekuler, khususnya pada tahapan isolasi DNA. Isolasi DNA merupakan teknik yang digunakan untuk memisahkan sel dengan zat lainnya. Tujuannya untuk mendapatkan DNA yang berkualitas dan konsentrasinya itu bagus, dan hasilnya itu sendiri adalah DNA genom atau keseluruhan DNA. Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan saat prosedur analisis DNA. Di antaranya harus dapat menghasilkan DNA tanpa adanya zat kontaminan. Selanjutnya ada metode yang digunakan harus efektif dan bisa dilakukan untuk semua spesies. Selain itu, metode yang digunakan harus sederhana, tepat sasaran, dan juga tidak mengubah struktur dan fungsi molekul-molekul DNA. Tahapan isolasi DNA diawali dengan yang pertama menambahkan 0,03 gram tisu atau sampel ke dalam 1,5 ml tube. Selanjutnya ditambahkan 200 mikromili GT buffer dan dilakukan homogenisasi menggunakan vortex. Selanjutnya ditambahkan 20 mikromili prot K dan shake selama 30 detik. Setelah itu, sampel diinkubasi di dalam mini incubator selama 30 hingga 60 menit pada suhu 60 derajat. Setelahnya, keluarkan sampel lalu lakukan invertasi selama 5 menit sebanyak 30 kali. Selanjutnya, tambahkan 200 mikromili GBT buffer yang digunakan untuk melisiskan protein. Setelahnya, shake selama 5 detik di dalam vortex. Selanjutnya, sampel diinkubasi kembali pada suhu 60 derajat selama 20 menit di dalam mini incubator. Setelahnya, invertasi selama 5 menit yang dilakukan sebanyak 30 kali pengulangan membentuk simbol infinity. Selanjutnya, tambahkan preheat EB sebanyak 200 mikromili ke dalam sampel hingga sampel mencapai suhu 60 derajat. Ini ditujukan untuk mengemulsi atau menjaga larutan DNA. Tambahkan 200 mikromili etol ABS untuk mengendapkan dan memekatkan DNA. Selanjutnya, sampel di-shake selama 10 hingga 30 detik menggunakan vortex. Setelah itu, sampel disimpan ke dalam freezer dalam kurun waktu kurang lebih setengah hari. Kemudian, ambil sampel dari dalam freezer, lalu transfer ke spin GD column. Selanjutnya, sampel disentrifus selama 2 menit dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000 gram. Setelah itu, ambil sampelnya dan buang cairan bawah, lalu tambahkan 400 mikromili W1 buffer untuk mereduksi protein. Kemudian, sentrifus kembali dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000 G selama 30 detik. Buang larutan yang di bawah, selanjutnya tambahkan 600 mikromili W2 buffer yang digunakan untuk mereduksi kandungan garam. Setelah itu, sampel disentrifus kembali dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000 G selama 30 detik. Selanjutnya, cairan bawah dibuang kembali, lalu sampel disentrifus dengan kecepatan yang sama selama 3 menit. Setelah itu, sampel ditransfer ke dalam microtube menggunakan micropipet. Kemudian, ke dalam sampel ditambahkan 50 mikromili preheat EB sebanyak 2 kali ulangan. Lalu, tunggu hingga 10 menit. Setelah itu, disentrifus kembali selama 30 detik dengan kecepatan 14.000 hingga 16.000 G. Selanjutnya, sampel disimpan untuk proses yang selanjutnya yaitu ekstraksi DNA. Oke, sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Terima kasih.